Baik, selamat malam rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Rekan-rekan media sekalian, hari ini Pusat Penerangan Hukum akan menyampaikan konferensi pers secara virtual terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Hari ini, tadi siang, bahwa pada tanggal 22 September 2021, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan tersangka terhadap 3 orang terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, yaitu ketiga tersangka tersebut. Yang pertama, inisial tersangka AN selaku Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2013-2018. Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor Prin 01-01-01-01/2001 tanggal 22 Januari 2021 dan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor Prin 14-FD.6/09/2021 tanggal 22 September 2021. Dan hari ini tersangka tersebut dikeluarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 11-L-6/FD.1/09/2021 tanggal 22 September 2021. Kedua, terhadap tersangka MM selaku mantan bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor Prin 01-FD.6/FD.1/01/2021 tanggal 22 Januari 2021, junto surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor Prin 15-L-6/FD.1/09/2021 tanggal 22 September 2021. Dan hari ini juga Kepala Kejaksaan Tinggi telah mengeluarkan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan dengan TAP nomor 12-FD.1/09/2021 tanggal 22 September 2021. Kemudian tersangka ketiga dalam kasus ini adalah inisialnya LPLT selaku pegawai negeri sipil berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor Prin 01-L-6/FD.1/01/2021 tanggal 22 Januari 2021, junto surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor Prin 16-L-6/FD.1/09/2021 tanggal 22 September 2021. Dan yang bersangkutan telah dikeluarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 13-6/FD.1/09/2021 tanggal 22 September 2021. Rekan-rekan media sekalian, kasus posisi dalam kasus ini sebagai berikut, bahwa yang pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyalurkan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang guna pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan rincian: pertama, tahun 2015 dengan menggunakan dana APBD tahun 2015 menyalurkan dana hibah sebesar 50 miliar rupiah.
Kedua, pada tahun 2017 dengan menggunakan dana APBD tahun 2017 sebesar 80 miliar rupiah. Penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya tidak didahului dengan pengajuan proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai penerima dana hibah dan hanya berdasarkan perintah AN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tersebut tidak beralamat di Palembang, melainkan beralamat di Jakarta. Kemudian, lahan pembangunan masjid tersebut semula dinyatakan oleh Pemprov adalah sepenuhnya aset Pemprov, ternyata sebagian adalah milik masyarakat. Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut juga tidak selesai. Akibat dari penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar 130 miliar rupiah. Adapun pada masing-masing tersangka kami sampaikan kepada rekan-rekan media, tersangka AN selaku gubernur telah menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah dan pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu. Tersangka MM selaku bendahara Yayasan Wakaf Masjid yang meminta untuk pengiriman dana tersebut ke dalam rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jakarta dari penggunaannya dalam penyimpangan-penyimpangan. Kemudian tersangka LPLT selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan dana tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan Masjid Sriwijaya. Adapun ketiga orang tersangka ini telah dilakukan penahanan sebelumnya dalam perkara lain. Untuk tersangka AN berstatus tersangka pada dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PDE Sumatera Selatan tahun 2010-2019 dan saat ini tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Untuk tersangka MM juga tersangka sebagai status pada dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan tahun 2010-2019 dan saat ini juga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dan khusus untuk tersangka LPLT juga berstatus terpidana pada kasus dugaan penyelewengan dana hibah dan bansos Pemprov Sumatera Selatan APBD tahun 2013. Saat ini yang bersangkutan juga ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pakjo Palembang. Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana primernya yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian rekan-rekan media sekalian apa yang kami sampaikan terkait progres penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.